Upin Ipin meninggal di begal. Dengan terampil Upin dan Ipin pun langsung memanen sayur mayur yang ada di kebun. Mulai dari cabai, tomat, hingga selada pun mereka panen dengan terampil. Dan setelah selesai panen Upin dan Ipin pun bergegas membungkus sayur mayur untuk kemudian dijual. Namun setelah berjualan dari pagi tidak ada satupun sayur mayur mereka yang terjual. Upin dan Ipin yang tidak habis akal pun memutuskan menjual sayur mayur mereka dengan cara berkeliling. Dan setelah diskusi yang panjang Upin memutuskan berkeliling sendirian karena ia tahu di luar sana sangatlah berbahaya bagi Ipin. Upin pun memulai petualangannya di luar sana. Kayu demi kayu sepeda membawa dagangan ke para pembeli. Dengan sedikit atraksi Upin kayu dagangannya demi menarik hati pembeli. Namun sepertinya orang-orang tidak ada yang mau membeli. Upin yang tidak mau menyerah pun menelusuri rel kereta api untuk memberhentikan kereta. Ia berpikir siapa tahu ada penumpang kereta yang memerlukan sayur. Dan setelah menunggu cukup lama akhirnya datang juga kereta yang ditunggu Upin. Upin berharap banyak penumpang yang akan beli. Namun bukannya berhenti. Kereta tetap melaju dan membawa Upin bersamanya. Upin yang takut jatuh hanya bisa diam menunggu kereta berhenti. Dan setelah mendapatkan gerobak sayurnya kembali Upin pun melanjutkan berjualan ke kampung sebelah. Namun Upin salah dalam mengambil jalan pintas. Upin ternyata melewati jalur rawan tindakan pembegalan. Seketika para begal muncul dari persembunyian dan menghadang jalan dengan sepeda motornya. Upin pun mencoba lari karena tahu ia bisa kehilangan nyawa bila melawan para begal. Dengan sekuat tenaga Upin berusaha menghindar. Upin pun berusaha kabur dengan membawa gerobak sayurnya. Namun sial para begal bertambah banyak dan Upin pun tidak bisa menghindar. Upin pun meninggal dalam kejadian ini. Opah yang mendapat kabar meninggalnya Upin pun kaget dan hanya bisa berdoa agar Upin tenang di surga. Kak Ros yang mendapat kabar meninggalnya Upin karena pembegalan menjadi emosi dan ingin membalas perlakuan para begal. Kak Ros masih mengingat perjuangan Upin bekerja untuk menafkahi Opah dan keluarga. Kak Ros pun tanpa menunggu lama langsung menuju lokasi para begal sering berkumpul. Dan setelah 1 jam perjalanan sampailah Kak Ros di lokasi. Dan dengan gagah berani Kak Ros pun menghajar para begal yang sudah berbuat jahat dengan Upin. Dengan kemampuan bela dirinya Kak Ros berhasil membuat para begal kewalahan. Tanpa ampun satu persatu para begal dihajar. Namun karena kalah jumlah Kak Ros pun harus gugur dalam pertarungan ini. Melihat cucunya yang tersakiti Opah pun turun tangan untuk menumpas para begal. Setelah menyiapkan peralatan tempur Opah pun langsung bergegas menuju lokasi. Dengan kecepatan penuh Opah pun meluncur ke lokasi. Setelah sampai lokasi Opah tanpa basa-basi langsung kasih paham siapa Opah sebenarnya. Kalian jangan lupa dukung Opah agar bisa membasmi para begal. Dengan keterampilan bertempur yang ia dapat dari bermain PUBG Opah pun berhasil membuat para begal tidak dapat berbuat banyak. Satu persatu para begal berhasil ditumbangkan oleh Opah. Hingga akhirnya para begal pun kabur kecepirit dibuat Opah. Opah yang tidak mau para begal lolos begitu saja langsung mengejar mereka.
Opa memastikan tidak ada satupun begal yang berhasil lolos. Hal ini guna memastikan tidak ada lagi yang bernasib seperti Upin dan Kak Ros. Perhatian kau bikin saya bahagia, hanya sia-sia karena diam-diam kau sudah sembunyi dia. Saya langsung hanyut bekop kata-kata kau manis-manis manja ala-ala setia. Setelah tugas selesai, Opa pun menghancurkan markas para begal agar tidak ada lagi yang tersisa. Opa meledakannya dengan tabung gas LPG. Namun karena tidak juga hancur, Opa pun memusnahkannya dengan basoka yang ia bawa. Setelah berhasil dengan misinya, Opa pun langsung berziarah ke makam Upin Ipin dan Kak Ros. Opa masih mengingat kenangan bersama cucu-cucu tercintanya. Saat ini Upin dan Ipin sudah bahagia di surga dengan kedua orang tuanya yang sudah berpulang sejak mereka kecil.